Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak, Sir, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca syarah matan al-usul al-thalatha di pertemuan yang ke-14. Sir, terus. Jadi ada kemungkinan hari ini menjadi pertemuan yang terakhir karena kita coba untuk menyelesaikan pembahasan membaca syarah syarah Syekh Shalih Al-Fauzan, dan jangan salah ya, tidak ada syarah Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Jadi ada dua yang cukup masyhur, syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan dan syarahnya Syekh Abdullah Al-Fauzan. Ada pun nanti yang menyesuaikan, jika bisa hadir mungkin besok hanya sekedar membahas sebagaimana yang pernah Anda sampaikan ya, beberapa pembahasan mansubatul asma, dan juga ya kalau bisa setoran hafalan ya fi'il madi jika memungkinkan. Dan jika tidak nanti fi'il madinya disetor melalui rekaman dan kita cukupkan pada pertemuan malam hari ini. Jadi ada dua pilihan menyesuaikan. Ini Mas Samsir tiba-tiba keluar. Kawan Mas Samsir, suaranya terdengar jelas? Jelas, Ustaz. Ya, Anda baca terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan Bapak ya. Seperti biasa, kita masih pada pelancaran dan latihan terjemah. Adapun i'rab yang mungkin cukupkan pada pembahasan yang lalu, khususnya pada pekan pertama. Sekali lagi ya, jika mungkin kan nanti besok masih ada satu pertemuan, ya semua bisa hadir gitu ya. Hanya membahas beberapa pembahasan mansubatul asma dan setoran huruf fi'il madhi. Nanti kita sepakati bersama apakah kita lanjut untuk hal itu atau kita cukupkan pada pertemuan malam hari ini. Qala syarih hafizahullah ta'ala nafa'anallahu bi'ilmihi wa amilus solihati, firman Allah Ta'ala, wa amilus solihati, orang-orang yang mengerjakan kebaikan-kebaikan, ay amilu al-a'mala as-solihata, mengerjakan amal-amal yang baik, amal-amal soleh, min wajibatin, dari perkara-perkara yang wajib,
wa min mustahabbatin, dari perkara-perkara yang disunnahkan. Fastaghallu waqtahum bi'amali sholihati, mereka menghabiskan atau menyibukkan diri pada waktu mereka, menyibukkan waktu mereka, menghabiskan waktu mereka bi'amali sholihati, dengan amal-amal soleh, dengan amal soleh, bima yufiduhum, dengan apa yang bermanfaat bagi mereka, fi dinihim, dalam perkara agama mereka, wa dunyahum, pun pada perkara akhirat mereka, hatta al-amal di dunia, bahkan sampai pada hatta ini ada berapa jam ya. Ada yang menyebutnya juga termasuk uh, huruf jar ya. Ada juga yang berpendapat bahwa hatta ini termasuk huruf jar. Hatta al-amal di dunia, sampai pada perkara dunia, amal dunia, fihi khairun, di dalamnya terdapat kebaikan, wa fihi ajrun, dan juga ganjaran kebaikan, pahala, idza qusida bihil isti'anatu 'ala ta'ati, jika diniatkan dengannya al-isti'anah, membantu atau menolong, 'ala ta'ati, di atas ketaatan. Fa kaifa bil 'amalil akhirati, maka bagaimana dengan perkara akhirat? Apabila dunia saja, perkara dunia saja jika diniatkan untuk kebaikan bisa mendapatkan pahala, maka bagaimana dengan perkara akhirat? Tentu lebih besar, lebih utama kebaikan yang akan didapatkan. Al-muhim, yang penting, al-muhimmu annaka la tudayyi'ul waqta, Anda tidak mempersempit, maksudnya tidak membuang-buang, tidak menghabiskan waktu, mengabaikan waktu. Tudayyi' hanya ada banyak, menyia-nyiakan. Dalam konteks ini, Anda tidak menyia-nyiakan waktu, bal, namun, tasta'minuhu fi syai'in, engkau menggunakan waktu dalam hal yufiduka, yang bermanfaat bagimu, yang memberikan manfaat untukmu, wa yanfa'uka, memberikan manfaat bagimu, yang dapat berfaedah, yufiduka, yang memberikan faedah untukmu, wa yanfa'uka, dan memberikan manfaat untuk. Kemudian watawasau bil haqqi, firman Allah Ta'ala, saling menasihati, saling mengingatkan dalam perkara yang hak. Amaru bil ma'rufi, mereka memerintah dalam perkara yang ma'ruf. Wa nahau, dan melarang, mencegah, anil munkari, mencegah kemungkaran, perkara mungkar. Wa da'au, bukan da'au ya, da'au. Wa da'au, dan menyeru, ilallahi, kepada Allah, mengajak kepada Allah, berdakwah menuju Allah azza wa jalla, wa amilul ilman nafi'a, bukan wa alimu ya, tapi apa namanya, allamu, wa allamul ilman nafi'a, dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Wa nasyarul ilma wal khaira fin nasi, nasyaru, menyebarkan ilmu, wal khaira, dan kebaikan, fin nasi, di tengah-tengah manusia. Asbahu du'atun ilallahi azza wa jalla, maka jadilah mereka du'atun, asbahu du'atan, asbahu du'atan, du'at jamak dari da'i, seorang da'i, penyeru. Nah, jamaknya du'at, kita berbutuh. Asbahu du'atan, jadilah mereka da'i-da'i, penyeru-penyeru, ilallahi, pada Allah azza wa jalla.
Baik. Ya, silahkan lanjut baca dua paragraf. Oke, padahal Pak Muhammad ya. Insyaallah Ustaz. Eh, Bismillah. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala wa tawasaw bis sabri, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Sabaru ala ma yanaluhum, yaitu mereka bersabar di atas sesuatu yang menimpa mereka. Nah, Wasabru fil lughati, dan bersabar di dalam eh, bersabar dalam bahasa, maksudnya makna bahasa adalah berdakwah Ustaz. nah, Ya bagaimana Ustaz dalam bahasa, maksud saya tidak paham ini. maksudnya eh, kata as-sabar dalam bahasa artinya gitu. Oh gitu Ustaz. Ya, kata sabar di dalam bahasa yaitu al-habsu, yaitu mengambil. Habsu Habsu menahan. bukan menahan Ustaz. Menahan. Al-muradu bihi, uh, maksud bermaksud kepadanya. Al-muradu bihi huna Oh, al-muradu bihi huna, bermaksud dengan yang dimaksud dengannya oh ya, dalam hal ini adalah yang dimaksud dengannya dalam hal ini adalah habasan nafsa ala ta'atillahi, menahan. Habasa, uh, bukan fi'il Ustaz. isim ya. Oh isim Ustaz. Habasan nafs. Hab, Habasan nafsi. Habasun Habasun nafsi ala ta'atillahi, menahan jiwa di atas ketaatan kepada Allah. Wa huwa thalathatun anwa'un. Thalathatu Thalathatu anwa'in. Dan ini sedikit tadi Anda lupa ya pernah menyampaikan atau tidak. Umumnya jika ada titik dua kemudian setelahnya ada isim maka secara umum gitu ya, itu sebagai khobarnya sehingga dibaca marfu tadi habasu gitu. Baik. Istamir. Dan dia memiliki tiga macam. Dia memiliki tiga macam Apa ini maksud tiga macam, Pak? kesabaran Ustaz. Nah, Al-ula, yang pertama. Afwan. Al-awwalu, Lalu, yang pertama. As-sabru ala tidak ta'atillah. tidak ada alif lamnya. Oh ya, sabru ala ta'atillahi, Sob yaitu sob sob sabru ala ta'atillahi. kenapa tidak ditanwin? Yang mana Ustaz? Yang sober. Oh, sabrun. Oh ya Ustaz. Sobrun atau sobru? Sabrun. Sabrun Ustaz kayaknya yang cocok didengar Ustaz. Setelahnya kan huruf kan, sehingga ditanwin Ustaz. saja. Jika Boleh setelahnya Ustaz. jika setelahnya isim maka ada kemungkinan sebagai mudhof ilaih sehingga tidak ditanwin. Tapi karena umumnya jika dia afwan setelahnya huruf maka ditanwin saja. Jika bukan lain sore. Yaitu sabrun ala ta'atillahi, bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Ats-tsani, yang kedua, yaitu sabrun an maharimillahi, bersabar dari sesuatu yang dia haramkan oleh Allah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ats-tsalitsu, yang ketiga, yaitu sabrun ala
aqdarillahi, bersabar atas ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fal ula, maka yang pertama, wasabrun ala ta'atillahi, bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Lianna nafsa turidul kasala wa turidur rahata. Karena jiwa senantiasa menginginkan kepada rasa malas. Apa itu? Nah, Bagaimana Ustaz? menginginkan malas maksudnya bermalas-malas. Nah, Ya, menginginkan bermalas-malasan. Wa turidur rahata, dan menginginkan untuk beristirahat. Fala budda an yasbiruhal insani fala budda an yasbiruha an an ya an yasbiraha nah yasbirahal insani insani Ustaz. yasbiru hal insa hak aja sebagai apa Pak? Hanya Yasbiru sebagai maf'ulun bih Ustaz. maf'ulun bih. Mana fa'ilnya? Insan Ustaz. Insanu ya. Ya. Maka harus seorang insan bersabar terhadapnya, bersabar ala ta'ati, di atas ketaatan, wa ala salati, dan di atas salat, wa ala siyami, di dalam berpuasa, wa ala jihadi fi sabilillahi, dan bersabar pula di dalam jihad di jalan Allah. Wa in kanat tukrahu hadzal umura, dan memaksanya hadhil umura, di dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Nah, coba wa in kanat tukrahu hadhil umura. Nah, coba diterjemah. Dan memaksakan jiwanya hadhil umur. Paksa satu. Tukrah. Tukrah ya. Ini ada dua cara baca yang maknanya berbeda ya. Nah, ya boleh ya. Nah. Dan memaksa jiwanya hadhil umurah, dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Nah. Yasbiruha wa yahbusuha ala ta'atillah. Yahbisu. Yahbisu. Yasbiruha wa yahbisuha ala ta'atillah. Yahbusu ya. Bersabar terhadapnya, dan menahan diri ala ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah. Baik. Ayo Ustaz. Gantian ya. Nah. Izin sebentar.
طيب استمر. تفضل فأفضل. الثالث، الثانية، الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى والثاني sabrun ala maharimillahi, dan yang kedua bersabar terhadap perkara-perkara yang diharamkan Allah. An-nafsu turidul ما في الصوت. ما سمعت. Bisa? كرر. النفس تريد. Apa putus-putus sana? ما سمعت الصوت. ما في صوت. Kira-kira koneksi Ana atau koneksi Pak Abdul ya? Sekarang udah jelas, Ustaz? Sudah, Pak. Nah, nafsu. Atau sebentar, Anda ganti koneksi dulu sebentar, kalau mungkin Ya, Anda baik. bisa. Tes. Ya, sudah, Pak. Ya, Ahmad. Ahmad, diulang, Ustaz, atau gimana? An-nafsu turidul muharramati. Oh, turidul muharramati wasyahawati. Ya. Jiwa ada jiwa seseorang senantiasa condong atau ingin Nah, kepada nah. perkara-perkara yang diharamkan, dan juga diinginkan syahwatnya, diinginkan syahwat. Tamilu ilaiha wa tanzi'u ilaiha. Uh, me, membawa kepada jiwa tersebut, membawa kepada perkara kepadanya, dan wa tanzi'u ilaiha, dan mengikutinya, atau Wa tanzi'u ilaiha. Ya, menginginkannya ya. Sepertinya. dan menginginkan kepadanya. Fala budda an yarbataha wa yahbasaha Yar anil muharram. roba yarbatu yarbitu ya. Yarbit fala budda an yarbitaha wa yahbisaha anil muharramati. Maka sepatutnya lah agar jiwa mencegahnya atau mengikat Ya, yarbitu mengikat ya. mengikatnya dan menahannya dari perkara-perkara yang diharamkan. Wa hadza yahtaju ila sabrin, dan perkara ini membutuhkan kepada kesabaran. Walaisa minas sahli mana'an walaisa minas sahli mana'an nafsa anis syahawatil muharramati, dan bukanlah sesuatu hal yang mudah mencegah jiwa dari sesuatu, dari syahwat, dari syahwat Keinginan, terhadap perkara, dari keinginan terhadap hal-hal yang diharamkan. keinginan yang Keinginan yang yang diharam. diharamkan. Maksudnya syahwat ya, syahwat mafhumnya sekarang. Man laisa indahu sabrun
fa inna nafsahu tataghlabu alaihi Afwan. ta 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 Taghol tataghlab Tataghollaba tataghallabu tat, tataghallabu Tataghollab tata fa inna nafsahu tataghallabu alaihi wa taj wa tajannahu ilal muharramati Watajnahu. wa tajnahu ilal muharramati. Dan barang siapa yang tidak memiliki kesabaran, maka jiwanya akan dikalahkan oleh syahwatnya dan akan jatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan. Okay. As-salisu, yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahi ala aqdarillahil mu'allimati. Mu'limati. Mu'limah. Mu'lim. Ya, ala aqdarillahil mu'limati. Yang ketiga, bersabar di atas pada takdir-takdir Allah yang telah dulu. Mu'lim yang menyakitkan, yang apa ya? Oh, alam. Yang berat, nah, yang apa namanya? Yang pahit, yang menyakitkan, lebih enak. Ya. Bersabar terhadap takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Al-masaibul lati tusibul insana min mautin qaribin au di au doi do, Doyain. au doya'in malin, yaitu berupa musibah-musibah yang menimpa manusia berupa kematian yang dekat atau berkurangnya harta, au marodin yusibul insana, ataupun sakit yang menimpa manusia. La budda an yasbiru ala qada'illahi wa 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 qadrihi Pada dalnya uh, disukun, dalnya di fathah, beda maknanya. Yang benar yang mana? Di fathah atau qadarihi disukun? di fathah Di fathah. qadar. Nah, Maka harus manusia bersabar atas ketetapan Allah dan takdir Allah. La yajzi'u wala yatasakhot wala yatasakhatu bal yahbasul lisana anin niyahati wat tasakhuti. Tidak ya jaza, cemas. Tidak cemas dan khawatir dan juga tidak berprasangka buruk. Apa sih? Tasakhoto, ya prasangka, sakhoto, kecewa. Itu Dan sakhoto juga ya bisa ya mengarah pada prasangka buruk. tidak kecewa dan berprasangka buruk. Bal yahbasul lisana anin niyah, akan tetapi hendaklah dia menahan lisannya dari niyahah, Niyahah, ratapan ketika ada yang meninggal. ya, dari meratap yang dilarang dan kecewa watas anin niyahati watas khuti dan kalau ada empat huruf yang pertama dia huruf ta, maka di atas wazan tafa'ul. Wat tasakhuti, dan kekecewaan yang mendalam. Wa yahbasun nafsa anil jaz'i, dan menjaga jiwa dari jaza berburuk, dari ya cemas, dari cemas yang sangat, dari cemas yang berlebihan.
wa yahbasul jawariha an latmil hududi lutmil khududi wa wasak wasak wasakul an juyu tadi an wawnya waw atau ya lutmi wasukil juyubi wasyakil juyubi dan menahan anggota-anggota badan dari hududi lutmi. Aduh, ini kosakata ini mana tadi wayah ya basul jawariha an wayahbasul jawariha menahan jawarih anggota tubuh anggota iya an lutmi ini apa an lutbil khududi menampar pipi wasyakil dari juyubi dan merobek merobek juyub pakaian ya, jayb pakaian kantong pakaian dan mencegah anggota badan untuk menampar pipi dan juga mensobek pakaian. Hadza huwa sabru alal masaibi. Inilah dia bersabar di atas musibah-musibah. Amal ma'aiba fala yasbiru 'alaiha bal yatubu ila Allahi wa yanfiru minha. Adapun orang-orang ma'aib ini apa? Aib, orang-orang yang mempunyai aib. aib maksiat maksudnya. Nah, adapun pelaku maksiat maka mereka tidak bersabar terhadap hal tersebut, perkara tersebut, yaitu musibah tersebut, bal yatubu ila Allah wa yanfiru minha. Oke. Mungkin maksudnya adapun orang-orang yang mempunyai aib atau berbuat dosa dan tidak bersabar kepadanya, hendaklah mereka segera bertobat kepada Allah dan segera meninggalkan hal tersebut. Coba sekali lagi, maaf tidak bersabar. maknanya. Bisa seperti itu, Mas. Adapun bagi orang-orang yang mempunyai aib atau tidak bersabar, yang beraib dan tidak mereka tidak bersabar terhadap musibah tersebut. Bal yatubu, akan tetapi hendaklah mereka bertaubat ila Allah dan segera kepada Allah, wa yanfiru minha, dan segera menjauhkan diri dari hal tersebut. Ya, maib ini bisa beberapa makna ya. Termasuk antara tadi kesalahan ya, umum ya, pokoknya hal yang kurang baik termasuk aib aib. Nah, walakin indal masaibil lati la dakhala laka fiha bal hiya minallahi azza wa jalla. Akan tetapi bagi musibah-musibah yang tidak menimpa kalian padanya, maka ia adalah merupakan sesuatu dari Allah azza wa jalla. Qadaroha alaika btila'a wa imtihan. Qadaro alaika btilaan wa imtihanan. Qaddaroha. Qaddaroha alaika btilaan wa imtihanan au uqubatan laka ala zunubin fa'altaha. Allah telah takdirkan atasmu sebagai cobaan dan ujian ataupun hukuman atasmu terhadap dosa-dosa yang telah kamu kerjakan. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana Allah dalam firman-Nya Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Asy-Syura
Dan apa-apa yang menimpa kalian berupa musibah, maka disebabkan apa-apa yang telah kalian kerjakan dari atau apa-apa dari yang telah kalian kerjakan dari Itu tangan kalian, itu. Wa ya'fu an katsirin. dan dan Allah senantiasa mengampuni lebih banyak lagi, memberikan ampunan lebih banyak. Wa ya'fu an katsirin, dan Allah mengampuni banyak daripada kesalahan-kesalahan itu. Ya. Baik, Yakfi, lanjut Mas Amsil. Nanti lanjut. Tafadhol. Fa'idha hasolta, afwan. Fa'idha hasolat. Tafadhol. Siapa Ustaz? Qala syari. Oh, Bismillah. Fa'idha hasalat al-muslimu Lil musibat. muslimi. ini. Fa'idha hasalat lil-muslimi musibatun Musi. musibatin. As, Hasolat terjadi atau menimpa gitu kan. Kemudian setelahnya ada jar majrur, maka fa'ilnya diakhirkan. Musibatun. Musibah sebagai fa'il. Berarti Musibatun. musibatun. Fi nafsihi aw malihi aw walidihi aw qaribihi aw ahad aw ahadi Tadi ini apa? Au malihi au aw walidi waladihi waladi waladihi aw qaribihi qaribihi aw ahadun au ahadi aw ahadi ikhwanihi minal muslimina. Apabila terjadi musibah. musibah kepada seorang muslim, apabila terjadi musibah pada diri seorang muslim, pada dirinya sendiri sebagai seorang muslim, atau hartanya, atau anaknya, temannya, atau salah satu saudaranya dari muslim, Qorib tadi diartikan kerabatnya, atau salah satu dari ikhwannya, saudaranya dari kalangan kaum muslimin. dari kalangan muslimin, wa alaihi bisabri wal ihtisabi, maka fa'alaihi Fa'alaihi, maka wajib atasnya, wajib baginya, maka wajib baginya bersabar dan mengharapkan pahala. ihtisab apa tadi? Mengharap pahala. Baik. Seperti dalam hadis puasa ya. Sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Nah, bersabar harapkan pahala. Qala ta'ala alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Firman Allah Ta'ala, alladzina asabu
jika orang-orang yang jika orang-orang yang jika ditimpa musibah, qalu lalu mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. sesungguhnya kami adalah milik Allah Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. baik ulaika alaihim Ulaika alaihim apa? Ulaika itulah mereka itulah mereka itulah alaihim salawatun yang akan mendapatkan, yang akan diberikan solawat bagi mereka. Solawat solawat di sini maksudnya solawat dari Allah, solawat dari Allah ke hambanya, solawat Allah kepada Nabi Muhammad, solawat dari kita kepada Nabi Muhammad itu maknanya bisa berbeda-beda. Adapun solawat Allah kepada hambanya bermakna ampunan dan pujian yang baik. min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa rahmatun, dan rahmat, dan rahmat titik dan rahmat. Aula Dan itulah orang-orang yang beruntung, muhtadun. Muhtadun yang mendapatkan petunjuk. Nah, hadza huwa sabru. Hadza huwa sabru. Ini adalah sabar. Wa min dzalika sabri ala al-adza ala al-adza. Dan sabar terhadap ujian, fi da'wati ila Allah, dalam mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak, menyeru. Nah, ya, dilanjut. Masih ada lanjut. Fa inna hadza Mas Samsir. Mas Samsir, afwan. Suaranya hilang ya tadi ya. Bisa. Coba. Nah. Maka sesungguhnya ini bagian dari musibah. Baik. Fa'alaika, maka wajib bagimu bersabar. Wajib bagimu bersabar ala ma talqa, ala apa bisa jadi talqa, terjumpai. Ala ma talqa min al-adha fi sabil khairi. Nah, ma tulqa yang Anda temui Anda temui dari cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Afwan, yulki ya tadi. Tulki. Ma tulki minal adha, yang Anda temui dari perkara adha, gangguan, fi sabil khairi, di jalan kebaikan. Wala tansani an fi'lil khairi. Dan
Tansa. Lupa saya. Jangan lupa. Ah, lupa yansa, tansa, yasin. Oh, meninggalkan sana. Jangan meninggalkan, jangan berhenti, jangan berputus asa gitu. Nah, Jangan berputus asa untuk melakukan kebaikan. li'anna ba'dhan Lianna nas lianna ba'dhan nasi yuridu fi'li yuridu fi'lal khairi. yuridu fi'lal khairi. Ah, karena sebagian orang Karena sebagian orang ingin melakukan kebaikan. ingin melakukan kebaikan. Lakin Lakin idza wajahahu syai'un yukri yakrahuhu yakrahuhu tetapi jika syai'un, sesuatu wajahahu jika atau ini ya yang lebih enak dimaknai, tetapi jika sesuatu berhadapan dengannya, tetapi jika sesuatu berhadapan dengannya dengan yakrahuhu, perkara yang dibencinya atau yang tidak disukai. makruh ya. Bukan makruh, maksudnya berdakwah misalnya, tapi ada yang mengatakan ini, mengatakan itu kan termasuk hal yang tidak disukai. Yakrahu. Qala laisa minal wajibi alayya. Kemudian dia berkata, putusnya. Kemudian dia berkata, laisa minal wajib. Laisa, bukan sesuatu yang wajib. Bukan dari wajib kepada saya, atasku an yadkhala nafsihi masuk yadkhala nafsihi. Gimana? Ada khala itu masuk berarti nafsihi. An udkhila nafsi. Memasukkan diriku dalam perkara-perkara ini. Memasukkan diriku dalam perkara-perkara ini. Terjun gitu ya. Ketika ditemui hal-hal yang tidak ia sukai. Nah, thumma yatruku ta'lima in kana muta'alliman. Mu'alliman. Kemudian lalu ia meninggalkan taklim, mengajar. Lalu dia meninggalkan mengajar dan menjadi in kana mu'alliman, padahal dia seorang, atau meskipun dia seorang mu'allim, seorang pengajar. Lagi. Yatsaraku da'wata ilallahi, dan meninggalkan seruan kepada Allah Subhanahu kepada Allah. Yatsaraku khitabata Yatruku khitabata in kana khatibah masjidin. Khatibah masjidin. Tadi
taroka yatruku. Roknya dom. Oh, yatruku. Yatrukul khitaba, meninggalkan Khutbah. Khutbah. yang Ceramah. meninggalkan khutbah. Khutbah. Eh, In in kana kana khatiba masjidin, ya meskipun dia seorang khatib masjid, ya. Tuh, padahal dia seorang khatib masjid. meninggalkan khutbah meskipun dia seorang khatib masjid. Yatruku imamat yatruku imamatal masjid. Meninggalkan eh, imam masjid. Terus am yatrukul amra Am amra bil ma'rufi wan nahyi wan nahya, wa nahya anil munkari. Meninggalkan amar ma'ruf perkara nahi mungkar. Sering kita dengar. Amal ma'ruf nahi mungkar. amar ma'ruf nahi munkar. Hadza lam yasbir. Hadza lam yasbir ala ma Nah, nalahu minal adza. hadza lam yasbir. Ini belum dikatakan bersabar Ini belum dikatakan bersabar dan sampai atas 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 apa yang apa yang dia jumpai dari cobaan, sebuah dari cobaan. ada gangguan, ya, Dari suatu gangguan. cobaan. Nah, maksudnya dari paragraf ini masih berkaitan dengan perkataan Syekh, sabru alal adha, ya. Bersabar di atas gangguan ketika belajar, ya, mengajar dan ketika berdakwah. Beliau sebutkan ada sebagian orang mereka ingin melakukan hal-hal baik tersebut, tetapi ketika ditemui hal yang tidak disukai, misalnya sholat di masjid, misalnya, kemudian ada yang mengatakan uh, soalim, sok suci, lalu ia tinggalkan amal tersebut, atau ketika berdakwah dan perkataan-perkataan kurang menyenangkan, lalu dia tinggalkan amalan-amalan tersebut, termasuk khotib mungkin orang jadi benci samanya ketika menyampaikan yang hak, lalu dia tidak bersabar, maka beliau mengatakan hadza lam yasbir ala ma nalahu minal adza. Ini belum dikatakan bersabar atas apa yang menimpanya dari perkara gangguan. Gangguan. Baik. Nuasil, ini sedikit lagi ya. Ini anda lanjut dulu nih, Pak. Nanti dilanjutkan agar bisa selesai malam ini. Qala syarih hafizahullah ta'ala wa idza kunta mukhtian alaika birruju'i ila al-haqqi was-shawabi. Jika engkau melakukan kesalahan, ya, alaika birruju'i, maka kamu wajib rujuk kembali kepada perkara yang hak dan perkara yang benar, kembali kepada kebenaran. Amma in kunta ala haqqin, adapun jika engkau berada di atas yang hak, ya, yang benar, walam tukhti, dan engkau tidak bersalah, fa'alaika bisobri, maka wajib atasmu untuk bersabar, wal ihtisabi, dan mengharapkan ganjaran pahala. wastash istash'arra, ya. Wastash'arru, engkau merasa atau meyakini anna hadza, bahwasanya hal ini fisabilillahi, berada di atas jalan Allah azza wa jalla, wa annaka ma'jurun alaihi, dan engkau akan diberikan ajar, diberikan ganjaran kebaikan atas perkara tersebut. Wa tad tadzakkar,
Ya, tadzakkara boleh. Mengingat. Wa tadzakkara ma hasala lil anbiya'i. Engkau mengingat apa yang hasala lil anbiya'i alaihi wassalatu wassalamu alaihi salam minal adza. Dan engkau mengingat apa yang terjadi, apa yang menimpa pada nabi-nabi minal adza berupa gangguan, wa kaifa sabaru, dan bagaimana mereka bersabar di atasnya. Wajahadu fi sabilillahi, dan mereka berjihad di jalan Allah hatta nasarahumullahu azza wa jalla, sampai Allah azza wa jalla nasarahum, menolong mereka. Nuasil. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surata lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah ala khalqihi, atas hambanya, kecuali surat ini, surat Al-Asr, lakafathum, maka niscaya itu mencukupi mereka. Maka cukuplah itu bagi mereka. Qala Syarih hafizahullahu taala, qauluhu, perkataan beliau Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i, siapa beliau? Wal imamu, ialah seorang imam yang madhab, Muhammad bin Idris, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i nisbatan ila jaddihi Ar-Rabi'i, nisbah kepada kakeknya yang keempat. Ismuhu Syafi'un, namanya Syafi'. Wa huwa min Quraisyin, ia berasal dari Quraisy, min Banil Muttalibi, dari Bani Muttalib. Tuwfiya sanata 204 min Hijriyah. Ia wafat pada tahun 204 Hijriyah. Sanata 204. Wa huwa ahadul a'immatil arba'ati, dan beliau Asy-Syafi'i termasuk ahadil a'immatil arba'ati, termasuk salah satu imam yang empat. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Faqala hadhihi al-maqalata, beliau mengatakan perkataan ini, al-maqalah, ungkapan, perkataan, lianna Allah baina hadhihi surati, karena Allah, sesungguhnya Allah, baina fi hadhihi surati, antara surat ini, asbabus syaqawati, menjadi sebab syaqawah, kebahagiaan, wa asbabus sa'adati, menjadi sebab kebahagiaan. Syaqawah kesengsaraan, sa'adah kebahagiaan. Afwan, bukan baina tadi ya. Afwan. Lianna Allah bayyana, ya, fi'il, ini fi'il. Karena Allah menjelaskan di hadhihi surati, di dalam surat ini, berarti asbaba, ya. Asbab syaqawati, di dalamnya terdapat sebab-sebab syaqawah, kesengsaraan, wasbab as-sa'adati, sebab-sebab afwan, syaqawah tadi kesengsaraan, wasbab as-sa'adati, sebab-sebab kebahagiaan. Qala Syarih, wasbab as-sa'adati, sebab-sebab kebahagiaan, an yattasifal insanu bihadhihi sifatil al-arba'i, sifatil arba'i, seorang insan, seseorang disifati dengan 4 sifat ini. Al-ilmu, ilmu, wal amalu, amal, wad da'watu, dakwah, mengajak kepada Allah, wasabru 'alal ada' fi sabilillah ta'ala, dan bersabar atas gangguan di jalan Allah taala. Faqamatil hujjatu, maka tegaklah hujjah minallahi 'ala khalqihi, dari Allah terhadap hambanya, bihadhihi surati, bihadhihi as-surati, dengan surat ini. Innallaha subhanahu yaqulu, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu, mengatakan, lahum, pada mereka, anni qad bayyantu lakum, sungguhnya aku telah menjelaskan kepada kalian, asbab as-sa'adati fi hadhihi surati, sebab-sebab kebahagiaan dalam surat ini, al-qasirati, yang ringkas, al-mukhtasarati, yang ringkas,
yang qasirah pendek, al-mukhtasarati yang ringkas. Ya, sedikit lagi nih. Nanti bisa melanjutkan peserta. Wal Qur'anu kulluhu wal Qur'anu kulluhu Al-Qur'an seluruhnya was sunnatu huma dan sunnah huma keduanya tafasilu li hadhil masailil arba'i merinci ya. Tafasil rincian-rincian ya. Terdapat di dalamnya rincian-rincian dalam 4 perkara tersebut. Dalam 4 perkara ini. Lakinna hadhihi surati kan tapi surat ini surat Al-Asr bayyanat asbab as-sa'adati telah menjelaskan sebab-sebab kebahagiaan mujmalatan secara bisa kita artikan secara umum, secara global. Faqamati bihal hujjatu maka tegaklah dengannya dengan surat Al-Asr hujjah alal khalqi atas hamba seorang hamba. Wa baqiyatu nususil Qur'ani wa sunnati wa baqiyatu nususil Qur'ani wa sunnati dan selainnya itu ya atau baqiyah sisa gitu. Maksudnya selain dari surat Al-Asr dari nas-nas Al-Qur'an was sunnah dan sunnah Nabi SAW mufassilatun adalah perinci yang merincikan wa mubayyinatun dan yang menjelaskan li hadhil masail al-arba'i li hadhil masailil arba'i dan yang menjelaskan terhadap 4 perkara ini. Walaysa makna kalam Syafi'i bukan berarti makna kalam Asy-Syafi'i perkataan Imam Syafi'i anna hadhihi surata takfin nasa bukan berarti perkataan Imam Syafi'i bahwasanya surat ini cukup untuk manusia. Lau ma anzalallahu ghairaha seandainya Allah tidak menurunkan selainnya lakinnaha akan tetapi surat ini aqamatil hujjatu alaihim tegak hujjah atas mereka lianna Allah bayyana fiha karena Allah Ta'ala menjelaskan di dalamnya asbab as-sa'adati wa asbab asy-syaqawati hanya Allah menjelaskan di dalamnya sebab-sebab kebahagiaan dan sebab-sebab kesengsaraan. Fala ahada yaumal qiyamati yaqulu sehingga tidak ada lagi orang pada hari kiamat akan berkata ana la a'rifu asbab as-sa'adati wa la a'rifu asbab asy-syaqawati. Ya, tidak akan ada lagi orang yang mengatakan pada hari kiamat aku tidak mengetahui sebab-sebab kebahagiaan tidak pula mengetahui sebab-sebab kesengsaraan. Wa huwa yaqra hadhihi surati al-mukhtasarati wa huwa yaqra hadhihi surata al-mukhtasarata al-wajizata sedangkan ia sudah pernah membaca surat ini al-mukhtasarah yang ringkas al-wajizah yang ringkas juga ya. Wajiz ringkas mukhtasar ringkasan ringkas juga. Ya sering ya dalam tulisan Arab itu sebagai penekanan dua kata yang sama dijejerkan sebagai penekanan meskipun terdapat perbedaan di dalam perbedaan makna. Nah, intinya ini sebagai hujjah ya. Nah, beliau mengatakan
bukan berarti perkataan Imam Syafi'i cukup ya, untuk manusia. Artinya cukup sebagai hujjah hingga pada hari kiamat Allah akan cukupi hal itu. Maksudnya manusia akan ditanya. Tidak ada lagi alasan bagi manusia. Maksudnya mereka eh, tidak melakukan kebaikan-kebaikan, tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi kunci, menjadi pintu untuk melakukan amalan-amalan yang lain. Baik. Adapun orang yang tidak pernah membaca surat ini, bahwa itu ada pembahasan khusus ya dari rincian-rinciannya. Baik. Nosil di halaman yang terakhir, silakan. Pak. Ya mungkin Pak Afdol 2 paragraf nih. Tafadhol Pak Afdol. Atau Pak Muhammad dulu ya. Tadi dari Pak Muhammad. Nah, Pak. Nah, Ustaz. Apa Uh, Ustaz? Saya belum di, bagaimana, terjemahkan. bagaimana Pak? Belum saya kasih terjemahan Ustaz. Belum kosakatanya. Yang mana Pak? Yang mau dibaca ini Ustaz, yang ke-13. Oh, berarti baca saja ya. Nah, Ustaz. Dibaca dari matan. Wa qala al-Bukhari. قال المؤلف رحمه الله تعالى فقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. Surah Muhammad ayat 19. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال الشارح حفظه الله تعالى البخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري. Nah, nisbatan ila Bukhari Bukhara. Bukhara nisbatan ila Bukhara baldatan fil masyriqi. Imamu ahlil hadithi. Imamu ahlil hadithi Wajabalul hifzi. Rahimahullahu sahibus sahihi alladhi huwa asahhul kutubi ba'da kitabillahi. Ya cukup ya Pak Muhammad. Syukran Pak. Thalith Al-Bukhari, siapa beliau? Beliau adalah imam Muhammad bin Ismail, seorang imam termasuk imam madhab. Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Bukhari, nisbah kepada kota Bukhara, salah satu baldah ya, kota besar fil masyriqi, di timur, bagian timur. Imamu ahli hadithi, imam ahli hadis, para ulama hadis. Wa Jabalul Hifzi, gunung hafalan. Maksudnya memiliki, atau bisa kita maknai memiliki hafalan seperti gunung.
Ya, gunung mungkin bisa dimaknai besar atau kokoh. Ya. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, sahibus sahihi, pemilik sahih. Maksudnya sahih Bukhari. Alladhi huwa asahul kutubi, yang ia sahih Bukhari, asahul kutubi, kitab yang paling sahih ba'da kitabillahi, setelah Al-Quran, setelah kitabillah. Jika kita ditanya apa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, kita katakan sahih Bukhari. Baik, tafadhal Pak Afdal, qauluhu al-ilmu. Qala syarihu hafizahullah ta'ala. Qauluhu al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Li'annal amala la yan li'annal amala la yanfa' illa idza kana La, afwan, la yanfa'u yanfa'u. illa idza kana mabniyan ala ilmin. Dikarenakan sesungguhnya suatu amal tidak akan bermanfaat melainkan jika dibangun di atas ilmu. Amalul mabniyu ala jahlin fa innahu la yanfa'u sahibahu bal yakunu wabalan wa La, dolalan la, la yanfa'u. la yanfa'u sah la yanfa'u sahibahu Hmm, baik. Nah, la yanfa'u sahibahu bal yakunu waba wabalan wa dolalan alaih yaumal qiyamati. Adapun amal yang dikerjakan di atas kebodohan, maka sesungguhnya amal tersebut tidak akan bermanfaat bagi pelakunya, bagi yang mengerjakannya, melainkan bahkan ia akan uh, uh, menjadi keburukan dan kesesatan atasnya di hari kiamat. Fala budda an yuqaddima ta'al an yuqaddima ta'allumul ilma qabla al-amali. afwan. Fala budda An yak an yu- yuqaddima yuqaddima. an yuqaddima ta'al ta'allumal ilmi qabla al-amali. Nah, Maka wajiblah bagi ba- maka wajib bagi maka bagi wajib. maka wajib untuk mendahulukan mempelajari ilmu sebelum beramal. Baik, yakfi. Mengedepankan ilmu sebelum. Kita kan sering juga mendengar adab di atas ilmu. Bahkan sangat sering ya kita dengar. Dan sering kali orang yang mengatakan itu orang yang malas belajar. Padahal untuk beradab pun perlu belajar. Kan ulama menulis kitab-kitab khusus untuk tentang adab, misalnya. Menulis kitab hadis tentang adab. Untuk belajar itu kan ilmu. Jadi sering kali ungkapan itu kita dengarkan. Termasuk adab itu termasuk amal. Kita butuh. Baik, Nuasin, Mas Samsir, 2 paragraf. Baik, baik, Ustaz. Bismillah, qauluhu wa dalilu ayu ala hadhihi Ay, أي أي على هذه الترجمة قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك حيث بدأ بعلمي. قوله perkataan Syekh Abdul Wahab misalnya. nah, Dalilnya ay yaitu di dalam terjemah, di dalam tafsir, ya. Nah, Samsir, nah, sekali lagi, tadi suaranya terputus. ay Ala hadhihi terjemah, yaitu yakni ya
yakni ala hadis terjemah. Di dalam terjemahan Terjemah di sini maknanya at-tafsir. Terjemah tafsir. juga bisa bermakna tafsir, bisa bermakna terjemah, bisa bermakna riwayat hidup ya. Jadi bisa disesuaikan konteks. Qauluhu ta'ala, Kalau firman Allah Ta'ala, fa'alam ketahuilah, maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah kecuali, tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan minta ampunlah atas dosamu. atas dosamu. Haitsu bada'a bi ilmi. Haitsu nasa. Haitsu 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 ya, ya bada'a bi ilmi. ketika Ketika memulai dengan ilmu. haitsu bada bil ilmi. Ya, tatkala Allah memulai dengan ilmu itu. Tatkala Allah memulai dengan ilmu. Uh, atau atau ini haitsu bada bil ilmi. Ketika ya boleh. Ketika Allah memulai dengan ilmu. Di mana atau di mana Allah memulai dengan ilmu. Nah, Dengan ilmu. Di mana Allah di mana Allah memulai dengan ilmu. wa qauluhu Wa qauluhu ta'ala wastaghfir hadza huwa al-amalu fabada'a subhanahu bi'ilmi bil qabla bil bil ilmi. bil ilmi qabla al-amali. Firman Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, minta ampunlah, hadza wal amalu, ini perbuatan, Ini merupakan amal. Ini merupakan amal, maka babada mulai gitu ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memulai. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu sebelum beramal. Li'anna al-amala jangan lupa alif alnya, jangan lupa ya alif lamnya Mas Samsir. Li'anna al-amala idza kana ala jahlin fa innahu la yanfa'u sahibahu. Karena sesungguhnya amal jika dibangun di atas kejahilan, maka sesungguhnya tidak akan bermanfaat bagi pelakunya. Fabada'al insanu bi'ilmi awalan summa ya'malu bima alimahu. Ingat setelah ma fi'il madiyah. Bima alimahu. Hadza huwa asasu. Maka seseorang hendaknya memulai dengan ilmu awalan pertama, utama. Coba terjemah yang ini bagaimana? Seseorang memulai dengan ilmu awalan. Yang diutamakan saya. Nah, awalan dalam permulaan.
dalam penghulalan. Kemudian Tahu pertama-tama boleh juga diartikan di awal ya. Nah, summa summa ya'malu, kemudian melakukan uh, kemudian melakukan amalannya. kemudian beramal dengan apa yang diketahuinya, yang ia ketahui. Hadza huwa asasu. Ya, ini adalah pondasi, pokok atau pondasi. Nah, ini merupakan perkara yang pokok, perkara dasar. Ahsan. Mas Samir. Ini jelas ya. Firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Fa'lam, dalam ayat ini Allah memulai dengan kata i'lam yang berasal dari kata ilmun ya. Ilmu. Kemudian setelahnya wastaghfir. Istighfar merupakan bentuk amal, tapi Allah memulai dengan ilmu kemudian amal. Jelas dalam ayat ini terang ya. Sesuai dengan perkataan Imam Bukhari, pada al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum qaul dan amal. Baik. Inilah kita sudah menyelesaikan baca syarah matan al-usul at-thalatha karangan Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, ini masih panjang. Pembahasannya masih panjang, tapi tidak semua yang dibahas mengingat keterbatasan waktu. Ya, semoga apa yang kita baca, apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita seluruhnya, dan yang paling penting juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Meski tentunya masih banyak kekurangannya. Pertama ya, kita masih sama-sama belajar. Jika ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf sama pembelajaran. Dan tentu nanti kalau hari makannya coba kita sepakati bersama Pak Muhammad, Pak Abdul, dan Pak Samsul. Nah, satu lagi ya, mengingatkan juga agar tidak lupa mendoakan penulis matan, begitu juga penulis syarah Syekh Muhammad Nabil Wahab rahimahullahu taala, dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang sampai saat ini masih Allah berikan kesehatan. Semoga Allah menjaganya. Untuk senantiasa mendoakan beliau berdua hafizahumullah taala. Baik. Untuk besok kira-kira bagaimana Pak Muhammad, Pak Abdul, dan Mas Samsir? Apakah kita isi pertemuan ke-15, karena asalnya memang ada 15 pertemuan. Tapi karena ini sudah kita selesaikan, kita sepakati gitu ya. Apakah besok ada? Jikapun ada, mungkin hanya membahas beberapa pembahasan mansubatul asma sebagai bentuk murojaah, kemudian setoran hafalan. Adapun jika kita cukupkan malam ini, besok mungkin kita laksanakan ujian 3, yakni praktek baca kitab ya, seperti di kelas baca kitab 1, sehingga tidak ada pertemuan lagi di hari Senin. Nah, jika demikian juga setorannya melalui voice note atau rekaman suara maksimal hari Senin. Bagaimana? Kalau Fonsat, Mbak Pak Muhammad? kalau saya mungkin bisa satu kali lagi Ustaz untuk materi yang marfuatul asma dan mansubatul asma Ustaz, supaya lebih paham. Bisa, berarti bisa ya Pak Muhammad ya. Insyaallah Ustaz. Nah, Pak Afdol? Iya boleh Ustaz, insya Allah bisa Ustaz. Baik. Mas Samsir? Insyaallah bisa Ustaz. Baik. Berarti sekalian besok dipersiapkan hafalan hafalan ilmadinya ya. Untuk hafalan itu semampunya ya Pak. Insya Allah Ustaz.
meskipun setengah misalnya ya ada tambahan nilai, tapi tentu semakin banyak pula tambahan nilainya. Ya. Apa Ustaz, hafalan fi'il madinya dari awal kembali Ustaz? Ya, kalau boleh dari awal Pak. Oh, insyaallah Ustaz. Kalimat akhir ya ditambah saja ya biar, karena itu sama semua kan. Al jumlatu minal fi'li wal fa'ili, ya tidak apa sekalian saja disebutkan agar lebih ingat. Nah, Pak, ada 14. Yang itunya anak kirim di grup ya, sisanya karena laptop agak sulit. Baik, nanti anak akan siapkan materinya, beberapa pembahasan marfu'atul asma, di sini dibaca marfu, dan beberapa pembahasan mansubatul asma. Sekali lagi bentuk murojaahnya soal ya, bentuk murojaahnya soal seperti yang sebelumnya. Anak buatkan soalnya mungkin dari hadis atau ayat Al-Quran, kemudian disebutkan ini masuk jenis yang mana. Eh, atau disebutkan dulu mana marfu'atul asma'nya atau mana mansubatul asma'nya, dan termasuk eh, pembahasan yang mana. Baik. Ada yang disampaikan, Bapak? Apa berarti untuk ujiannya Senin aja ya Ustaz ya? Jadinya. Yang praktek Iya. membaca itu. Iya, kita sepakati sekalian ya. Iya, Ustaz. Bagaimana Pak? Pak Afdal bagaimana? Senin ya? Iya, Ustaz. Ada berharap Senin Ustaz. Baik, baik Pak. Pak Muhammad, Insyaallah Ustaz, hari Senin insyaallah. ya Senin. Mas Samsir, Insyaallah. baik. Adapun teksnya sebenarnya tidak jauh dengan syarah yang kita gunakan. Jika menguasai, atau nanti sekalian anak kirim ada ini ya, apa namanya, seperti dulu ya, ada tabel kosakata yang akan digunakan. Ya mungkin yang dikirimkan itu fi'il madinya, terus yang keluar masdarnya, gitu. Atau sebaliknya. Tapi anak kirimkan. Ada lagi yang mau disampaikan? Pak? Cukup ya? Ya, insyaallah kita lanjutkan besok. Meskipun besok tidak full nih. Sekian waktu. Segala kesalahan, kekurangan, mohon maaf. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah khairan. Wa iyyakum.